Hai malam, niatnya nggak mau bikin video lagi untuk malam ini, malah kepikiran sesuatu dan pengen diomongkan. Eh, ini ya, eh, cara untuk hidup bahagia versi simpel, versinya saya. Jadi saya pengen jalani hidup dengan sangat simpel ya. Jadi nggak pengen tuh kalau kata orang Jawa bendol muri gitu. Jadi sekarang iya tapi di belakang gitu ngeluh gitu kan. Saya nggak pengen hal itu saya lakukan sekarang gitu. Kalau untuk sebelum-sebelumnya ya pastilah saya mau lewati proses itu gitu. Kalau hidup bahagia versi saya itu simple. Jadi kalau saya ingin sesuatu, saya misalkan nih saya pengen sesuatu, misalkan kamu makan nih, kamu temanku misalkan kamu makan, kamu makan siomay nih banyak gitu. Waktu itu aku pesen mie, kita makan bareng di luar misalkan, kamu makan siomay, aku makan mie gitu. Tapi aku pengen nih punyamu gitu, pengen makan siomay lah, bukan pengen punyamu, pengen makan siomay. Kalau beli kayaknya terlalu kebanyakan, nggak akan habis dimakan, mubazir malah gitu. Aku pengen nih punyamu. Aku bukan tipe orang yang akan menunggu kamu tawarin gitu. Kalau mungkin bagi sebagian orang itu memalukan ya, tapi bagi saya itu cara simpel aja. Jadi kalau saya pengen sesuatu saya minta. Misalkan namamu Rani gitu ya, saya akan minta misalkan, Ran, boleh nggak minta siomaynya satu? Kalau nggak boleh, oh ya udah nggak boleh, udah. Kalau nggak boleh, oh ya udah. Berarti saya harus cari penyelesaian lain. Misalkan, oh karena ini sudah makan mie, oh berarti saya siomaynya saya bungkus. Saya beli siomay tapi saya bungkus. Kan saya bisa makan nanti. Gitu. Jadi kalau saya tuh kalau pengen sesuatu minta, kalau ada masalah cari penyelesaian. Bukan cari pembenaran atau yang bisa disalah-salahkan. Gitu kan? Kalau pengen sesuatu minta. Kalau nggak mau sesuatu, bilang enggak. Terus kalau tapi ini tetap sesuai porsinya ya. Tidak dan iya, menolak sesuatu dan iakan sesuatu itu harus sesuai dengan porsinya gitu, sesuai dengan keadaannya. Tapi tidak perlu yang sampai kita membohongi diri sendiri padahal kita nggak mau terus ikut gitu. Saya bukan tim hore yang diajak ke sana iya, diajak ke sana iya. Kalau enggak ya bilang enggak. Terus misalkan, oh janganlah sungkan kan, nanti dianggap yang gimana-gimana sama teman-teman. Ya udah biarin. Karena orang yang suka sama kamu tidak butuh alasan. Sedangkan orang yang benci sama kamu, meskipun kamu kasih tahu alasannya kenapa, mereka nggak akan peduli. Mereka akan tetap benci kamu. Kayak gitu. Jadi kalau pengen sesuatu minta, kalau nggak mau sesuatu bilang tidak. Mau sesuatu bilang iya. Jadi kalau saya ditanya gitu ya, misalkan saya pacaran gitu ya, kan yang lagi itu pacaran-pacaran gitu kan. Kalau perempuan itu biasanya ditanya mau makan apa, terserah. Kalau saya enggak, saya akan tetap menghargai posisi pasangan saya gitu. Saya akan tanya, kamu pengen makan apa? Misalkan dia ngomong, oh, aku pengen makan siomay, aku pengen makan bakso nih, misalkan gitu, pengen makan bakso nih. Nah, kita harus cari penyelesaiannya nih. Sekiranya di mana tempat kita bisa makan siomay dan bakso sama-sama. Mungkin di Pujasera. Atau kalau enggak, aku nggak pengen banget makan sesuatu gitu. Aku pengen makan siomay. Apa cuma siomay aja, nggak pengen makan yang lainnya. Makan apa ya? Itu biasanya. Coba deh kamu kasih opsi ya biar aku yang milih. Biasanya aku gitu kan. Jadi pasangan yang ngasih opsi, oke, gimana kalau makan ayam ini di tempat ini, siomay di tempat ini, bakso di tempat ini. Oke, gimana kalau di ini aja? Gitu.
Kalau dia oke, ya oke, kita pergi ke situ. Kalau enggak, ya dicari penyelesaiannya gitu. Jadi saya bukan tipe orang yang apa ya, bukan kalau sekarang, kalau dulu ya iya, perempuan gitu kan masih labil ya iya. Kalau sekarang itu kan sudah proses pendewasaan. Jadi kalau sekarang tuh ya saya ngasih opsi. Pengen sesuatu saya minta, nggak mau sesuatu saya bilang tidak. Sesimpel itu. Kemudian apa ya? Versi simple bahagia versi saya itu adalah saya bersyukur terhadap apa yang saya punya dan saya bersyukur terhadap apa yang tidak saya punya. Itu terasa jauh lebih nikmat. Saya tidak bisa menjelaskan itu secara detail ya, tapi coba direnungkan kata-kata saya dengan baik. Saya bersyukur terhadap apa yang saya punya dan saya bersyukur terhadap apa yang tidak saya punya. Semoga ini ya penafsirannya tepat. Tapi kalau misalkan kalian menafsirkan dengan cara yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya respon. Akan saya balas satu-satu. Jadi itu ya, versi simpel ya hidup bahagia dengan cara yang mudah gitu. Sebenarnya mudah untuk hidup bahagia. Kemudian yang ketiga nih, ini sedang saya usahakan sekarang. Jadi begitu bangun, yang pertama kali saya doakan adalah diri saya. Kemudian saya mendoakan keluarga saya, termasuk anak-anak saya. Kemudian ketika saya berangkat kerja, misalkan di jalan nih saya ketemu ibu-ibu jualan pecel gitu kan. Saya mendoakan, semoga berkah ibu, semoga laris, sehat selalu, dan berkah untuk keluarga. Terus di jalan misalkan saya lihat nih, ada orang dorong gerobak isinya sampah. Saya akan bilang, juga saya akan mendoakan, ya Allah semoga jerih payahnya untuk dirinya dan keluarga diberkahi dan tambahkan rezekinya. Terus kalau saya jalan lagi gitu naik motor gitu kan, saya nemuin ada warung yang sepi gitu, biasanya juga saya akan doakan semoga laris, banyak pembeli dan berkah. Dari itu sepanjang jalan sampai di kampus, sampai di kantor, itu saya terapkan. Kemudian ketika saya masuk ke area kampus gitu, saya sambil senyum berucap alhamdulillah. Dalam hati, alhamdulillah Tuhan kamu memberikan rezekiku berupa kesehatan dan pekerjaan, semoga ini berkah. Dan sambil, kan dari gerbang depan sampai belakang tuh agak jauh ya, itu biasanya saya sholawatan gitu. Alhamdulillah. Jadi saya bersyukur terhadap apa yang saya punya, dan juga saya bersyukur terhadap apa yang tidak saya punya, begitu. Itu terasa jauh lebih nikmat, jauh lebih enteng. Yes, itu 3 tips versi saya untuk bisa hidup bahagia. Bisa kalian jalani juga gitu. Alhamdulillah kalau apa yang saya ucapkan ini kalian lakukan juga gitu dan memberi manfaat untuk kalian. Kalau yang doa gini, saya percaya ketika saya mendoakan orang lain, Tuhan akan menghadirkan berkah untuk saya. Karena satu doa kita terkabul, itu memang jauh lebih besar karena doa orang tua, doa ibu saya dikabulkan Tuhan. Bukan melulu karena kemampuan saya. Dan juga di situ juga ada andil mungkin orang-orang yang pernah mendoakan saya. Gitu. Jadi saya akan berusaha untuk mendoakan orang-orang di sekitar saya. Tidak hanya ketika saya sholat, tapi ketika saya di jalan, saya bertemu orang-orang yang mungkin keadaannya tidak lebih baik dari saya, menurut saya ya, karena saya tidak tahu persis kehidupan mereka, bisa saja mereka sebenarnya jauh lebih bahagia dari saya. Gitu. Terus ketika ada teman kita yang sukses gitu kan, pastilah muncul rasa iri di kita.
kadang kan muncullah rasa pembenaran, misalkan, oh iya dia bisa gitu karena ayahnya begini, keluarganya begitu, pasti gitu. Tapi alangkah lebih baiknya mulai sekarang kita menterapi diri kita dengan kata-kata positif gitu. Dan kita bahagia melihat orang lain bahagia, dan kita sedih ketika melihat orang lain sedih. Itu harus dipaksakan dan biasakan gitu, agar tertanam dalam diri gitu. Kalau memang tidak bisa ikhlas, ya dipaksakan aja, karena lama kelamaan itu akan jadi kebiasaan dan kita akan jadi ikhlas. Jadi bahagia kalau orang lain bahagia, dan sedih ikut sedih ketika orang lain sedih. Jangan sebaliknya. Kalau teman bahagia, kita sirik sedih. Jangan kayak gitu. Karena sama kayak orang jualan parfum, pernah tahu nggak? Jadi kita berteman dengan orang yang jualan parfum, kita akan ikut wanginya. Tapi kalau kita berteman sama orang-orang yang menumpuk bangkai, kita juga akan tercium bau bangkai lah. Sama seperti itu. Ketika kita bahagia melihat teman kita sukses, insya Allah kesuksesan teman kita, kesuksesan orang lain juga akan datang ke kita, begitu. Ya sesimpel itu sih. Kalau memang tidak bisa ikhlas, dipaksakan saja. Karena lama-kelamaan sesuatu yang terbiasa kita lakukan itu akan menjadi habit kita, akan menjadi karakter kita, sifat kita, begitu. Dan lama-kelamaan kita juga akan ikhlas. Begitu. Jadi kalau tidak bisa ikhlas sekarang, dipaksakan aja, karena lama-lama juga akan ikhlas menjalaninya, begitu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya selama upload video ini ya, dari upload video yang beberapa hari saat sumpah sampai sekarang, saya tidak minta untuk di subscribe, di like gitu ya. Tapi kalau di komen saya minta gitu, karena saya berharap feedback dari kalian untuk perbaikan, atau misalkan kita ada diskusi. Kalau mau di subscribe atau like itu terserah kalian. Saya membuat video ini niatnya baik gitu ya. Semoga ada manfaatnya, baik untuk saya maupun untuk Anda yang melihat. Gitu, jadi mau subscribe atau like itu hak pribadi kalian. Tapi saya berharap di komen agar kita bisa diskusi gitu. Baik, sekian dari saya. Selamat malam. Ini kalau di sini sudah malam ya. Selamat malam, selamat istirahat, mimpi indah, dan semoga kita besok bisa dapat bangun dengan menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih positif, pribadi yang lebih berkah dan membawa berkah untuk banyak orang. Sekian dari saya, terima kasih.